Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Alhamdulillah jika sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa pembagian hadis seperti hadis maqlub, kemudian hadis-hadis yang lain. Sekarang kita insya Allah akan mencoba mempelajari hadis al-fard. Hadis fard adalah hadis yang diriwayatkan oleh hanya satu orang saja atau perseorangan. Fard terbagi menjadi dua, fard secara mutlak atau secara nisbi. Fard secara mutlak seperti apa yang terjadi pada hadis an-nahyu anil, seperti pada hadis an-nahyu an bai'il wala. Di situ dalam sanadnya jika kita teliti maka akan kita temukan hanya hadis fard mutlak, artinya satu orang meriwayatkan dari satu orang, meriwayatkan dari satu orang. Atau juga bisa kita temukan dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan ke Sayyidina Alqamah, kemudian diriwayatkan ke Sayyidina Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian ke Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Artinya di situ ada satu rawi meriwayatkan dari satu rawi. Ada tiga rawi yang meriwayatkan, tidak ada yang lain meriwayatkan seperti apa yang dia riwayatkan tersebut. Berarti itulah yang dinamakan dengan hadis fard. Satu rawi kepada satu rawi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rawi yang lain meriwayatkan seperti itu. Nah, itu namanya hadis fard secara mutlak. Sedangkan fard secara nisbi itu yang terikat dengan ikatan tertentu, terbagi menjadi tiga, yaitu muqayyad bi thiqah, yang kedua muqayyad bi rawin muayyan, yang ketiga muqayyad bi baladin muayyan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis fard secara nisbi, contohnya pertama yang muqayyad bi thiqatin muayyanin. Seperti suatu hadis ini tidak diriwayatkan kecuali oleh thiqah ini. Nah, itu dia. Hadis yang muqayyad bi thiqah. Artinya di situ ada segi fardiyahnya, kesendiriannya. Artinya hadis ini, hadis tertentu, misalkan hadis innamal a'malu binniyat, mohon maaf saya ralat sebelumnya bahwa contoh innamal a'malu binniyat termasuk dalam kategori hadis fard secara nisbi, tapi muqayyad bi rawin muayyan. Contohnya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini merupakan hadis fard muqayyad bi riwayatin thiqatin. Artinya apa? Hadis fardnya di mana? Letak fardiyahnya satu-satunya. Letaknya ada di dalam rawi-rawinya. Yaitu rawi Yahya bin Sa'id Al-Ansari meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, meriwayatkan dari Alqamah. Nah, itulah mereka sendiri satu-satu. Tidak ada yang lain meriwayatkan. Artinya meskipun kalau ditahqiq ada yang lain yang meriwayatkan, namun yang lain hukumnya dhaif. Hanya ini saja yang sahih. Berarti fardiyahnya, letak kesendiriannya ada tiga rawi itu. Kemudian ditambah lagi dengan ikatan thiqah. Berarti hadis ini fard tapi semuanya thiqah. Hanya untuk thiqah. Hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang dihukumi memang sahih, tapi di lain hadis sahih, meskipun dia juga sahih, tapi juga memiliki hadis fard, tapi muqayyad bi rawin muayyanin. Kemudian selain itu hadis fard nisbi yang kedua, hadis fard yang muqayyad bi rawin muayyanin, tanpa harus ada thiqah, tanpa harus rawi tersebut thiqah. Berarti contohnya suatu hadis diriwayatkan oleh beberapa rawi-rawi tertentu. Hadis ini tidak akan diriwayatkan oleh
orang lain kecuali fulan A atau fulan B, tanpa melihat apakah dia thiqah atau tidak. Nah, itu berarti hadis fard muqayyad birawin muayyan. Kesendiriannya, kefardihannya terikat dengan rawi-rawi tertentu. Kemudian pembagian yang ketiga yaitu hadis fard muqayyad bi baladin muayyan. Artinya, hadis ini hanya diriwayatkan oleh ahlu balad atau orang-orang yang hidup dalam negara-negara tertentu. Contohnya balad Basrah. Misalkan ya, dalam daerah Basrah. Contohnya seperti hadis kulu al-balha bit-tamar. Kulu al-balha bit-tamar. Ini merupakan salah satu contoh dari hadis fard muqayyad bi baladin muayyan. Karena apa? Karena hadis ini tidak ada yang meriwayatkan kecuali ahlu al-Basrah saja. Berarti tafarrada bihi al-Basriyun. Berarti hadis ini kulu al-balha bit-tamar ini fard nisbi tapi apa? Dengan balad muayyan. Kenapa? Karena hadis ini tidak diriwayatkan oleh orang Madinah misalkan, atau tidak diriwayatkan oleh orang Makkah misalkan, hanya orang Basrah saja. Berarti itulah muqayyad bi baladin muayyan. Singkatnya, hadis fard ada yang mutlak dan ada yang nisbi. Kalau mutlak tidak melihat ikatan-ikatan atau tidak melihat apakah dia itu dari balad muayyan atau thiqah atau tidak. Hanya dilihat dari fardiyahnya saja. Satu. Sedangkan fard muqayyad atau nisbi, muqayyad atau terikat dengan misalkan thiqah tertentu, berarti hadis ini tidak diriwayatkan kecuali dari thiqah ini, rawi-rawi thiqah ini saja. Atau birawin muayyan, hadis ini tidak diriwayatkan kecuali dari rawi-rawi ini tersebut. Tidak harus thiqah, yang penting harus rawi ini saja. Atau muqayyad bi baladin muayyan. Hadis tersebut tidak akan diriwayatkan kecuali dari orang-orang Basrah misalkan, atau orang-orang Mesir misalkan, atau orang-orang Indonesia misalkan. Itulah penjelasan dari hadis fard, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perseorangan, tidak ada riwayat yang lain yang meriwayatkan seperti apa yang dia riwayatkan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.